Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Febrianti dengan NIM 21064110075 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya Madura angkatan 2021. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ria selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan yang telah memberikan kami untuk mengerjakan sebuah proyek ujian tengah semester genap tahun 2022-2023. Proyek kali ini terdapat dua soal, mana soal yang pertama adalah uji efektivitas penggunaan kartu bergambar terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Di mana data ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Berdasarkan data kedua kelompok tersebut merupakan data uji T independen karena kedua data tersebut tidak saling berpasangan. Langkah yang pertama adalah parameter yang diuji adalah rata-rata. Langkah yang kedua, menuliskan H0, yaitu tidak ada pengaruh penggunaan tutor. Selanjutnya, menentukan H1, yaitu selanjutnya menuliskan taraf kepercayaan, yaitu 95%, signifikan atau alfa sama dengan 0,05. Jika suatu data merupakan uji T independen, maka diperlukan untuk menguji homogenitas. Kemudian, setelah melakukan uji homogenitas, melakukan uji T independen. Selanjutnya, langkah yang ketujuh adalah menuliskan kesimpulan. Diperlukan untuk menuliskan F sama dengan varian terbesar per varian pada saat menginput data kelompok kontrol dan kelompok eksperimen ataupun data lainnya diperlukan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan saat perhitungan. Kemudian, menentukan variansi, yaitu untuk menentukan variabel pertama dan variabel kedua. Menentukan variansi dengan rumus var S, yaitu dengan menarik angka teratas sampai angka terbawah. Dan dapat diketahui bahwa variabel 1 yaitu pembilang, di mana varian terbesar, dan variabel 2 adalah penyebut, di mana varian terkecil. Dapat diketahui bahwa variabel 1 yaitu pembilang, di mana varian terbesar, dan variabel 2 adalah penyebut, di mana varian terkecil. Pada kelompok kontrol merupakan variabel kedua, karena lebih kecil dari kelompok eksperimen.
Selanjutnya, setelah menentukan variabel 1 dan variabel 2, yaitu menghitung data statistik dengan memilih menu data pada kolom data analis dan dipilih F-test to sample for variances untuk uji homogenitas. Selanjutnya, variabel 1 yaitu di kelompok eksperimen dan variabel 2 di kelompok kontrol. Label dicentang, output range di sini, kemudian oke. Sudah terlihat untuk data kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Kemudian, maka ditentukan apakah data tersebut data homogen atau data tidak homogen, yaitu dengan jika F kurang dari F tabel, maka terima H0 yaitu data homogen. Kemudian menggunakan p-value, jika P lebih dari sama dengan 0,05, maka terima H0 atau data homogen. Dapat ditentukan bahwa data tersebut adalah data homogen. Selanjutnya menghitung data statistik untuk menguji hipotesis. Karena data homogen, maka dipilih t-test to sample assuming equal variances. Kemudian variabel 1 pada kelompok eksperimen dan variabel 2 pada kelompok kontrol. Kemudian klik labels, output range di sini. Klik OK. Sudah terlihat data. Kemudian, jika T hitung lebih dari T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Jika T hitung di sini T stat, lebih dari T tabel, karena merupakan uji dua pihak, yaitu T critical to tail. Sehingga tolak H0 alias terima H1. Dapat ditentukan pula dengan menggunakan p-value, yaitu jika P kurang dari 0,05, maka tolak H0 alias terima H1. P di sini adalah 0,03, sehingga kurang dari 0,05. Berdasarkan data uji statistik, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan kartu bergambar terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Sehingga dapat dituliskan kesimpulannya, penggunaan kartu bergambar efektif digunakan untuk menguji kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Berikut pengerjaan proyek soal yang pertama, kemudian berlanjut di soal yang kedua, yaitu suatu pelatihan dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa SMP-A Bangkalan untuk menguji keefektifan pelatihan tersebut. Diperlukan 18 peserta pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan posttest setelah pelatihan. Data hasil pretest dan posttest bagaimana tertera pada tabel berikut. Yakni terdapat data minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Pretest yaitu sebelum pelatihan dan posttest sesudah pelatihan. Berdasarkan kedua data ini, maka dinyatakan bahwa data ini adalah uji T berpasangan atau dependen. Kemudian,
Langkah yang pertama itu parameter yang diuji adalah rata-rata. Menuliskan H0 yaitu tidak ada perbedaan. Kemudian menuliskan H1. Ada dan langkah yang ketiga yaitu menuliskan taraf signifikasi. Langkah yang keempat yaitu menentukan uji T. Itu menggunakan uji T berpasangan. Langkah yang kelima yaitu menghitung uji statistik. Dan langkah yang keenam yaitu menuliskan kesimpulan. Selanjutnya, menginput data pretest. Input data post-test. Setelah memasukkan data pretest dan post-test, maka dilanjutkan untuk menguji data statistik dengan memilih menu data pada kolom data analis, karena merupakan uji T berpasangan, sehingga dipilih untuk t-test pair to sample for means. Kemudian variabel di sini adalah pretest, dan variabel kedua di sini adalah post-test. Kemudian klik labels. Kemudian klik output range. Di sini, jika T hitung kurang dari min T tabel, maka tolak H0 alias terima H1. T hitung di sini adalah T stat, dan T tabel adalah T critical to tail karena merupakan uji dua pihak, sehingga T hitung yaitu min 5,19 sekian kurang dari min 2,109 sekian, sehingga tolak H0 alias terima H1. Dapat pula ditentukan dengan menggunakan p-value. Jika P kurang dari 0,05, maka tolak H0 alias terima H1. P di sini adalah 0,00072779 sekian, sehingga kurang dari 0,05, maka tolak H0 alias terima H1. Sehingga melalui data yang tertera dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yaitu ada perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kesimpulan dapat ditulis, yakni ada perbedaan rata-rata minat belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Berikut pengerjaan proyek untuk ujian tengah semester genap. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.